Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Karaza Official. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video edisi khusus Tapak Tilas Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, saya mulai dari Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi, lalu dilanjutkan dengan Gedung Juang 45 di Menteng, dan terakhir ke tempat dibacakannya teks proklamasi, yaitu di Taman Proklamator Jakarta. Alhamdulillah, museum yang pertama saya kunjungi yaitu Museum Perumusan Teks Proklamasi yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kita masuk ke ruangan pertama dulu. Di sini pertemuan ada Bung Karno, ada yang punya rumah yaitu Laksamana Maeda ya. Ini secara visualnya kita bisa lihat di dinding ini. Nah, itu yang, nah ini dia. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Inilah pertemuan. Di situ ada Laksamana Maeda yang paling kiri, ada Bung Karno dan Hatta di paling kanan ya. Nah, ini dia pertemuan dengan Maeda. Itu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, yaitu Bung Hatta dan Bung Karno, Ahmad Subarjo dan lainnya diterima oleh Laksamana Muda atau Laksamana Maeda. Dan untuk bangkunya seperti ini. Nah, ini aslinya, aktualnya. Oh ya, ini tiket. Kalau kita masuk ke museum ini seharga Rp5.000 menggunakan QRIS. Mungkin souvenir dulu, yaitu burung cendrawasih. Kita lihat di sini juga ada yang namanya tombak-tombak dari kerajaan di Indonesia ya. Ini merupakan souvenir di rumah Laksamana Maeda ini. Ini ciri khas rumahnya dengan jendela-jendela yang tinggi, khas Eropa ya. Setelah Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan diterima oleh Laksamana Maeda di sini, lalu masuk ke ruangan ini. Nah, ruangan ini adalah perumusan naskah proklamasi. Menjelang dini hari ya, pukul 3, tanggal 17 Agustus 45, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo ternyata bertiga memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Disinilah dirumuskan teks proklamasi. Nah, ini. Untuk aktualnya ini. Nah, ini aktualnya. Ini ternyata ini adalah tadinya adalah meja makan. Bung Karno lagi merumuskan. Kita bisa lihat diorama di sini Bung Karno, di sebelah sana ada Bung Hatta, di sini ada Bung Suparjo. Mereka bertiga di ruang atau di meja makan ini sedang merumuskan teks proklamasi. Dan inilah yang ditulis sama Bung Karno. Nih, ini tulisan asli dari Bung Karno, proklamasi. Ada yang dicoret-coret, itu tanggal 17 Agustus. Dibuatnya ini tanggal 16 ya. Ini kejadiannya setelah pulang dari Rengas Dengklok yang jelas nih. Kalau sahabat mau lihat tentang rumah tempat diculiknya Bung Karno di Rengas Dengklok, bisa dilihat di YouTube saya juga ada, nanti saya tampilkan linknya. Nah, ini Ahmad Subarjo aslinya ya. Nah, ini ruangan yang tadi, dia rumahnya di rumah Laksamana Maeda. Ini kisah seperti ini. Nah, ini ruang makan lagi merumuskan teks proklamasi Bung Karno, Bung Suparjo, dan Bung Hatta. Dan setelah itu, nah ini naskahnya yang ditulis tadi. Naskah proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno. Saya lihat sini ada coret-coretan ya. Nah, ini lalu diketik oleh siapa namanya, nanti kita cari tahu dulu siapa namanya yang ngetik itu. Di ruang pengetikan, nanti kita akan ke sana. Pembacaan ini Hajah Fatmawati ya, istrinya Bung Karno, istrinya Presiden Republik Indonesia yang pertama.
Nah, Bung Karno lagi membacakan teks proklamasi. Nah, di sini kita bisa melihat pengetikan dan penandatanganan naskah teks proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suwarjo disetujui oleh hadirin, dan hadirin pada saat perumusan itu menunggu di ruang ini. Ini para pemuda panitia kemerdekaan Indonesia menunggu di ruang tamu ini. Nah, setelah disetujui itu ya oleh pengetikan dilakukan oleh Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata, yaitu tempoh menjadi tempo, dan wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dengan penulisan hari, bulan, dan tahun. Nah, ini dia pengetikan. Nanti kita lihat ruangannya. Setelah itu nanti ditandatangani oleh Bung Karno berserta Bung Hatta di samping tangga di atas piano. Nah, kita lihat aktualnya ya. Nah ini Sayuti Melik sedang mengetik naskah teks proklamasi. Naskah proklamasi sedang diketik. Di sini ada Bapak M. Diah yang mengawasi, salah satu panitia kemerdekaan. Nah, setelah ini diketik, lalu tanda tangani di atas piano ini. Nah, ini. Jadi piano ini berjasa ya. Disinilah ditanda tangani naskah teks proklamasi. Naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suwarjo dibawa ke serambi muka menemui para hadirin. Nah, ini serambi mukanya ini nih. Ini serambi muka atau ruang tamu. Nah, para tokoh yang hadir pada saat perumusan. Kita lihat di sini ada Bung Karno, Bung Hatta, dan nomor 3-nya ada Mr. Ahmad Suwarjo, Dr. Ahmad Amir, dan lainnya ya. Ini banyak sini termasuk juga. Nanti kita akan lihat para tokoh yang hadir di sini. Ini tokoh-tokoh yang hadir, dan ini adalah merupakan foto asli dari para panitia kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini nama-namanya kita bisa melihat di sini, ya kan? Ada BM dia. Dan di belakang dari museum ini terdapat bunker, yaitu ruangan seperti ini, dan ternyata dia tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong saja untuk bersembunyi ya, mungkin seperti itu. Jadi tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong saja. Ya. Dan inilah museumnya atau rumah Laksamana Maida dari belakang, yang ada di Jalan Imam Bonjol. Dan ini itu yang akan diadain acara malam tapak tilas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sekian saja. Terima kasih yang sudah nonton. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantu subscribe channelnya, di like video-video, serta jangan lupa nyalakan juga lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Karaza Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf juga atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.